Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tip Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya dan berikan rezeki yang halal, yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tip Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang sudah lama tidak digunakan. Baik, langsung saja simak videonya berikut ini. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya, tolong didukung terus Tip Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Baik teman-teman, pagi hari ini saya berada di dalam mobil saya Avanza ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba memberi informasi kepada teman-teman pengguna mobil ya, khususnya tentang bagaimana cara untuk memanaskan mesin mobil yang benar agar mobilnya itu tidak cepat rusak, yang benar dan aman ya teman-teman tentunya. Baik, langsung saja. Jadi untuk mobil yang walaupun tidak digunakan itu tetap harus dipanaskan, itu yang pertama ya teman-teman ya. Teman-teman harus ketahui, mobil tetap harus dipanaskan. Tujuannya apa ya teman-teman untuk dipanaskan? Karena ketika mobil tidak digunakan itu kan oli akan turun semua ya, mesin kondisi dingin. Jadi ada tips cara yang benar, cara untuk memanaskan mesin mobil. Jadi jangan langsung menyalakan mesinnya teman-teman. Sebaiknya kalau mobil sudah dongkrok lama, parkir lama di parkir tempat parkir di garasi rumah, sebaiknya langkah yang pertama yaitu seperti berikut ini. Oke, untuk mobil yang tidak saya pakai dalam waktu lama itu kan saya tidak aktifkan handrem. Jadi untuk memanaskan jangan lupa kita tarik handremnya dulu, aktifkan handremnya. Kemudian sebelum kita menyalakan mesinnya ya, kita cek dulu bagian-bagian mobil ya. Oke, langsung saja simak videonya. Kita buka kap mesin dulu teman-teman. Nanti kita akan melakukan pengecekan pada bagian mesin juga. Lalu kemudian kita keluar sebelum kita nyalakan mesinnya, sebelum mobil kita gunakan ya, misalnya mau digunakan, cek bagian ban-bannya ya. Karena kalau mobil lama terparkir itu bannya bisa kempis ya teman-teman. Kita cek semua bagian roda depan dan belakang, pastikan kondisinya anginnya masih utuh ya. Selanjutnya kita ngolong teman-teman ya. Kita cek bagian di lantai kolong mobil, pastikan tidak ada oli-oli yang menetes. Kalau itu ada cairan misalnya, pastikan itu bukan oli ya. Jika itu oli, maka teman-teman harus waspada dan melakukan pengecekan lebih lanjut. Karena jika itu oli, maka bisa volume oli berkurang, itu yang berbahaya. Oke, setelah kita cek kolong, kemudian kita cek bagian mesin. Kita buka dulu kap mesinnya. Oke. Setelah kap mesin terbuka, di sini kita cek seluruh bagian mesin dulu. Apa sih yang perlu dicek pertama? Jadi sebelum mobil digunakan, sebelum mesin dinyalakan, kita cek bagian oli. Seperti saya bilang tadi, jika ada tumpahan oli atau tetesan oli di lantai, kita perlu melakukan pengecekan volumenya dulu ya teman-teman. Ini di sini ada dipstick ya untuk mengetahui volume dan kondisi oli mesin mobil kita. Nah, di ujung dipstick ini ada oli ya. Nah, di situ kelihatan. Jadi ini masih aman ya, batas olinya masih lebih dari setengah yang ujung itu ya teman-teman. Dan pastikan juga kondisi olinya masih bagus ya, tidak berkerak ya. Ini warnanya sudah hitam ini harus saatnya ganti. Memang ini sudah 10.000 km teman-teman, sudah 6 bulan ini memang segera akan saya ganti. Nah, itu juga perlunya teman-teman melakukan pengecekan sebelum melakukan pemanasan atau sebelum menggunakan mobil di pagi hari. Jadi kurangnya apa, masalahnya apa bisa diketahui terlebih dahulu sebelum mobil digunakan. Oke, setelah dipastikan kondisi oli masih bagus, kemudian volumenya tidak
berkurang atau tidak kurang. Jika volumenya kurang, teman-teman segera melakukan penambahan ya. Nanti selanjutnya baru diperbaiki penyebab oli itu berkurang atau kebocoran yang terjadi. Dan masih berhubungan dengan oli mesin, teman-teman cek juga, buka dulu tutup oli mesinnya. Kita buka tutup oli mesin ini ya. Nah, kita pastikan di dalam, kita lihat ya, di dalam tutupnya ini olinya masih bersih, bening, tidak ada kerak ya. Walaupun mobil tidak gunakan, itu bisa saja dia mengendap akan berkerak jika itu olinya jelek. Nah, pastikan olinya ini aman ya, bagus. Nah, untuk pengganti oli, pastikan teman-teman itu beli oli yang asli ya teman-teman. Hati-hati dengan oli yang tidak asli, itu bisa menyebabkan oli berkerak. Nah, ini ya bisa menyebabkan mesin mobil kita rusak ya teman-teman. Nah, biasanya kerak itu juga menempel pada tutupnya ini. Ini pastikan sudah masih bersih, dan kekentalan oli juga dicek seperti yang saya katakan tadi, bahwa oli ini sudah saatnya diganti. Nah, oke, selanjutnya pengecekan selanjutnya. Nah, ini juga perlu diperiksa ya kondisi minyak rem. Nah, ini kondisi minyak remnya, pastikan tidak berkurang, atau di sini ada batas minimal dan maksimal ya teman-teman. Nah, tidak, pastikan volumenya masih di batas ini. Ini normal ya, normalnya seperti ini ya. Kalau di bawah minimal ini pasti ada kerusakan pada sistem rem mobil kita. Nah, ini harus diperbaiki. Berbahaya ini teman-teman, bisa ngeblong ya remnya ya. Nah, kalau olinya masih seperti ini kondisinya, volumenya cukup, kemudian warnanya juga masih jernih seperti ini, itu kalinya aman. Selanjutnya kita cek sistem pendingin atau radiator ya, sekilas saja teman-teman ya. Nah, pastikan ini juga ada volume, ini tabung cadangan reservoir untuk air radiator ya. Ini dipastikan tidak berkurang. Jika berkurang itu artinya juga ada masalah pada sistem pendingin. Ini juga sangat berbahaya. Sampai ini, kalau ini sampai habis atau berkurang, itu mesin nanti bisa overheat atau panas berlebih ya teman-teman. Nah, itu biasanya jika ini berkurang, cek, makanya saya cek dulu di kolong, itu bisa dari tetesan oli atau dari air radiator yang bocor. Kemudian bisa dicek ya bagian radiator, terutamanya adakah rembesan-rembesan air yang bocor. Nah, dipastikan pendinginnya aman, selang-selangnya ya. Nah, untuk di ruang mesin ini cek juga kabel-kabel dan selang-selang. Ini rawan dimakan tikus ya jika mobil kelamaan parkir di garasi ya teman-teman. Nah, ini ya, sekali lagi ini ya, perlunya kita melakukan pengecekan sebelum memanaskan dan menggunakan mobil ya teman-teman. Cek bagian kabel-kabel apakah ada jejak-jejak tikus ya. Jika ada jejak tikus, misal kotoran tikus atau sampah-sampah itu masuk ke sini, itu bisa berakibat tikus itu memakan kabel-kabel kita ya. Nah, pastikan bersih, aman, tidak ada jejak tikus yang masuk. Selanjutnya kita bisa langsung menyalakan mesin. Nah, untuk mobil saya ini teman-teman, seperti saya di video-video saya yang sebelum-sebelumnya kan sering saya katakan, ketika mobil jarang dipakai, parkir lama di garasi, sebaiknya melepas kabel minus aki. Tujuannya agar akinya itu tidak ngedrop. Nah, ini cocok untuk mobil-mobil VVTi ya, Avanza seperti ini, Xenia gitu ya teman-teman. Nah, ini saya lepas. Nah, ini saya pasang dulu karena saya ingin memanaskan mesin mobil saya. Dan dengan cara seperti ini aki akan tidak drop, karena jika posisi terpasang itu strum akan kesedot bagian alarm atau electrical di mobil yang masih on ya. Itu kalau ditinggal lama seminggu lebih tanpa dipanasi, pasti aki ini cepat tekor ya teman-teman. Nah, kalau dilepas minusnya, aki ini akan tahan lama. Oke, kita buktikan saja. Ini saya akan pasang, kemudian akan saya nyalakan mesinnya. Oke ya, kabel minus akinya sudah terpasang. Selanjutnya kita nyalakan mesin. Nah, ketika mobil tidak saya pakai itu kan saya ganjal, handrem saya lepas. Nah, ini ketika mobil mau kita gunakan, handrem kita tarik, kita ambil pengganjal ya.
Ini saya ganjal kemarin biar tidak ngelundung karena remnya saya lepas. Oke, setelah dipastikan bagian mesinnya aman, di kolong tidak ada oli atau cairan radiator yang tumpah, baru kita bisa menyalakan mesin. Kita masukkan kuncinya. Yang pakai masih menggunakan alat kunci. Untuk yang sudah menggunakan engine start-stop, ya pertama langkah-langkahnya jangan langsung nyalakan, bunyikan mesinnya. Handrem sudah aktif, pastikan netral dulu, kemudian baru kita kontak on 1 kali. Tunggu, jangan langsung di start ya, kita kontak aja dulu on 1 kali karena nanti akan fuel pump atau pompa bensin itu akan naikkan bahan bakar dulu. Nah, setelah bunyi denging selesai, artinya bahan bakar sudah naik, baru kita nyalakan start engine-nya. Bismillah. Oke, mesin sudah menyala, RPM masih di atas 1000, itu normal ya, karena mesin dingin ya teman-teman, itu tandanya normal. Kemudian yang kedua, ketika mesinnya sudah menyala, pastikan tidak ada indikator yang nyala selain handrem. Ini tanda seru, ini artinya handrem ya, karena handremnya aktif, itu normal. Nah, itu tidak normal kalau ada salah satu indikator, misalnya oli, misalnya gambar aki itu menyala, berarti ada masalah pada indikator yang nyala itu. Misalnya aki ya bisa dari alternator, akinya yang tekor atau gimana ya. Nah, itu tandanya harus segera diperbaiki mana yang nyala ya, karena itu bisa membuat mobil kita bermasalah di jalan ya teman-teman. Nah, kalau kondisi seperti ini semua mati kecuali ini handrem, itu artinya mobil siap digunakan. Nah, setelah mesin menyala jangan langsung kita buat jalan, sebaiknya tetap lakukan pemanasan minimal 2 menit ya. Kalau mobil itu sudah menggunakan injeksi atau VVTi seperti ini, itu pun harus tetap dipanaskan terlebih dahulu agar oli mesin itu naik dan bersirkulasi, melumasi ya ke seluruh bagian mesin, dan untuk agar suhu mesin itu sudah mencapai suhu kerja ya, jadi mesin siap jalan. Itu ya teman-teman, fungsinya kita melakukan memanaskan mesin terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Nah, untuk mobil yang tidak digunakan lagi atau cuma kita saat ini ingin memanaskan mesin saja, itu lakukan pemanasan lebih lama. Tujuannya agar alternator itu mau mengisi aki, jadi akinya terisi kembali ya, atau dicas kembali oleh alternator. Karena di mobil itu ada alternator yang otomatis mengisi aki ketika mesin menyala. Nah, sebaiknya agar lebih maksimal alternator itu bekerja untuk mengecas aki, sebaiknya mobil dibawa jalan ya, dibawa muter-muter kompleks sekitar 15 menit, kemudian diparkir kembali ya, seperti itu agar lebih maksimal pengecasannya. Selain itu, dengan membawa mobil berjalan sebentar ya, muter-muter seperti itu kita juga bisa sistem kaki-kaki mobil itu akan terumasi kembali ya, jadi tidak lengket ya, untuk terot, ball joint ya, dan lain-lainnya itu akan enak kembali ya untuk sistem kemudinya pada kaki-kaki mobil. Nah, sebenarnya untuk pengisian ya, kembali lagi ke pengisian atau alternator mengisi aki itu, ketika mobil nanti ya kita setelah idle normalnya itu nanti di 1000 kurang sedikit ya, 800 gitu ya teman-teman. Kita tunggu aja dulu, kurang lebih untuk mencapai idle ini kurang lebih 2 menit. Nah, setelah idle, ketika teman-teman tidak ada waktu untuk memanaskan mobil dengan membawa jalan sebentar keluar, teman-teman bisa ya, cukup di garasi berhenti, mobil berhenti seperti ini, posisi netral, idle, teman-teman bisa menginjak rem ya.
menginjak gas maksud saya ya, menambah gas seperti ini ya. Nah, ditambah gas ya. Nah, kemudian gas ditahan di RPM sekitar 2000 lebih sedikit ya, tahan di 2000 kurang lebih 30 detik sampai 1 menit, kemudian dilepas kembali ya. Lakukan minimal 3 kali, 1 ya, 2 kali, tahan di RPM 2000 ya, 30 detik 1 menit, lepas kembali ya. Lakukan 3 kali agar alternator lebih maksimal bisa mengecas aki. Jadi nanti akinya sudah di posisi terbaik lagi dan akinya akan menjadi lebih awet. Jadi itu ya teman-teman, cara memanaskan mesin mobil yang benar. Oke teman-teman, itu tadi ya sedikit tips dari saya tentang bagaimana cara memanaskan mesin mobil kondisi dingin, kondisi lama tidak digunakan, agar mobil kita lebih awet ya, lebih bisa optimal ya, mesinnya optimal dan siap digunakan. Oke, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Depo Otomotif Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.